saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Mungkin dia memang beneran CEO, mungkin juga tidak. Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah saat dia tiap hari numpang di rumah. Apa itu? Pakai bot lagi. Ah, harganya 10.000. Enak banget sekarang bisa ngopi gratongan di rumah Ruben. Nice. Drill di kokop kalau itu sih. Ya inilah, ya nggak tau lah, pokoknya begini kok, ya begini lah ya. 1 menit, ya pokoknya 1-2 menit kan begini-gini. Bersihnya gimana coba, bener apa? Ini brand-brand ini kok bisa ya menonton live ini dengan menyiarkan live ini diperbolehkan kayak gini gitu loh. Apa ini adegan-adegan 2026? Masa iya lu nggak bisa toleransi antar beda agama, ya? Dan gak mungkin juga si Ruben ngojok-ngojokin anaknya untuk pindah agama. Ya kalau urusan agama kan urusan personal diri kita sama Tuhan. Hei kau cowok-cowok, walaupun pamer badanmu keren, lu tahu nggak? Laki-laki kalau nggak punya uang, badannya keren pun jadi bau tanah. Terus juga bukan sebagai CEO, sebagai rakyat biasa, ya, yang tidak memiliki PT yang katanya lebih dari 2.000, PT miniatur Lego, ya kan, dan tidak juga serabutan. Setidaknya nggak pakai BH, cuma pakai celana dalam doang. Soalnya laki-laki, ya kan. Sarwendah mengungkapkan bahwa kolam tersebut menggunakan air pegunungan yang didatangkan secara khusus setiap kali akan digunakan. Keunikan inilah yang membuat rumah mewah tersebut semakin. Terus tiba-tiba Bapak langsung kepikiran Gunung Kawi. Enggak malu ya, cuman bangga aja gitu sama ya. Malah bangga loh dia. Karena kan Mahal, sekolah mahal. Ini kan cuman beri peran aja nyanyi. Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu absen, Bobo di sebelah, si Pakun lagi melohok, 2 topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo, yes. Santuy People. Masih rame soal rujakan merujak ke CEO yang dirujak ke satu Indonesia. Tapi sebelum kita meluncur, terima kasih buat Santuy People yang selalu nge-like, nge-share, nge-komen, nonton sampai habis. Terima kasih pisan pokoknya mah, thank you Perumnas ya. Langsung kita meluncur. Yes. Nih dari Bendi. Udah 2 kali. Bani jagi-jagi. Play. Wenda laki lu noh diposting lagi sama mantan laki lu noh, kata gua. Lagian macem-macem aja sih orang mah endorsement tuh di rumah sendiri, pakai mobil sendiri. Gimana sih? Pakai mobil orang, elah, masa iya CEO 2.000 toko nggak bisa punya mobil, nggak bisa punya rumah, gimana sih? Elah, 2.000 toko pasti gajinya gede dong per hari, apalagi kan ditambahin lagi dengan live kan. Ini kan brandnya nih, ini kan, mana ini gua suka banget lagi kata gua nih ya, brand Mayaki, nggak usah ngendorse dia, nggak usah, lo mending ngendorse gua aja. Serius, ini makanan kesukaan gua. Jangan sampai makanan lu ini nggak gua beli lagi gara-gara tuh laki tuh. Ya kan, suka gue kalau semisal lu ngendorse gue ya, Mayasi ya, gue nggak bakalan tuh bikin videonya tuh pakai rumah orang, pakai mobil orang, nggak bakalan gue punya rumah sendiri ya, walaupun nggak segedenya punya dia, gue punya mobil ya, walaupun nggak sebagus punya dia, yang penting kan gue pakai properti sendiri ya guys ya. Lagian kalau semisal udah diposting 1 kali nih, malu ngapa, minta maaf kek apa kek segala macam, ini mah kudu diposting berapa kali lagi tuh, 7. Baru minta maaf kata gue. Tapi gak tahu juga sih. Wenda laki lo noh. Aduh ampun banget. Baru kali ini dirujak satu Indonesia ya. Tapi itu brand-brand mending kasih kreator-kreator kecil aja tuh bisa dapat banyak gitu. Kalau kreator gede mahal doang gitu. Yang ada malah dirujak sama netizen kan. Nih. Komentarnya Novista, pasangan serasi semoga cepat menikah. Gak ikut-ikutan. Ini kan konon rumahnya lagi dibangun bang, jadi numpang dulu. Gitu. Baru tahu ini emang ya. Masalahnya kan masih sengketa gono gini gitu kan, belum jelas. Lagian kan katanya CEO. Iya. Pasti banyak uang dong. Kenapa nggak sewa studio aja sekalian? Iya. Kan kalau nggak di satu kantornya aja gitu. Iya. Dari 2.000 masa nggak ada yang bisa di satu. Ya nggak tahu juga ya. Kasih lagi. Just.
Nih dari Roravie, CEO masa nggak tahu aturan bisnis endorsement? Gimana? Ceki. Play. Memakai properti orang lain untuk keperluan endorsement tanpa izin itu sudah melanggar aturan hukum Indonesia. Jadi di sini kita harus tahu dulu nih, itu rumah masih atas nama Ruben atau sudah pindah atas nama Wenda ya. Kalau misalnya itu masih atas nama Ruben secara nggak langsung, yang mau memakai endorsement di rumah itu harus atas seizin Ruben. Jadi menurut gue nggak etis dia memakai keperluan endorsement yang komersil, yang dia mendapatkan sesuatu dari video itu, dari properti itu tanpa meminta izin ke pemiliknya. Jadi kayak itu tuh bener-bener kayak lu tuh nggak etis banget. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan si Gio itu sekarang pacarnya Wenda, jadi ya sah-sah aja, nggak ada yang sah, nggak ada. Dia masih baru pacar ya, belum sah secara hukum. Ya, jadi itu tetap masih dianggap orang luar yang dia bukan siapa-siapa di rumah itu. Dia hanya tamu di rumah itu gitu. Jadi kalau misalnya dia memakai sesuatu properti di rumah itu, apapun ya, entah barang sekecil apapun yang dia pakai untuk endorsement di dalam rumah itu harus ada izin dari pemilik rumah itu. Dan dimana yang kita tahu juga anak-anaknya yang pemilik rumah juga masih ada di sana gitu. Jadi benar-benar si Gio ini nggak punya hak sama sekali untuk memakai seluruh properti yang ada di dalam rumah itu, apalagi rumahnya untuk keperluan endorsement atau komersil di rumah itu. Apalagi yang kita tahu di video itu kan sama sekali nggak ada mukanya Wenda di situ. Jadi itu komersil secara pribadi untuk si Gio ya. Dan itu juga diposting bukan di akun sosial medianya Wenda, tetapi itu diposting di akun sosial pribadinya milik si Gio. Jadi otomatis itu endorsement hanya pribadi untuk Gio. Iya, tadinya mama mikir way outnya nih ya, si bapak beliau itu ya berstate atau berargumen nih, gue di hire cuma sebagai talent gitu. Gue nggak tahu administrasi di belakang soal lokasi syutingnya segala macam. Gue cuma dikasih script briefing, gue syuting gitu. Tapi posting medsosnya medsos beliau ya. Iya, rada sulit tuh kalau kayak gitu tuh. Panjang juntrungannya tuh. Karena biasanya kalau yang diposting di medsos pribadinya itu terserah dia ya, Mang, ya mau di mana aja take-nya gitu kan. Iya, dan tim gitu. Ordernya masuknya ke dia gitu. Si brand tuh, gue pengennya diposting di medsos kamu gitu misalkan. Ya tahu juga sih ya. Komentarnya dari Deh Yayang. Mungkin dah izin ke Yayang Sarwen katanya. Wur. Tapi atas nama siapa itu? Harus cari tahu ya. Kasih lagi. Just. Hotman Paris apa nih? Bocoran di komennya Bang Hotman senggol Sarwenda. Wah, ceki. Play. Hei kau cowok-cowok, walaupun pamer badanmu keren, lu tahu nggak? Laki-laki kalau nggak punya uang, badannya keren pun jadi bau tanah. Ya, laki-laki kalau nggak punya duit, walaupun badannya bagus, dalam hitungan bulan pasti akan dibuang oleh istrinya, akan dipandang rendah oleh istrinya. Ini pengalaman dari kasus-kasus yang saya pegang. Dari kasus. Ada kasus di mana cowoknya sangat keren badannya, tapi minta uang Grab tiap pagi, minta uang pulsa tiap bulan. Akhirnya apa? Si istrinya pun nggak mau lagi berjumpa sama dia dengan berjalannya waktu. Jadi sekali lagi, cowok-cowok yang bokek nggak usah pamer lah. Nggak usah pamer badan bagus, atletis, tapi kau ngancam mantan istri orang. Oke? Sekali lagi, badanmu itu yang dipriok juga tukang muat barang juga badannya bagus-bagus kok. Oke? Ya, harga diri laki-laki itu ditentukan oleh karisma. Karisma salah satu adalah mutlak cari uang. Ini. Oke? Ya, laki-laki yang monyong-monyong pamer badan bagus enggak ada. Hey. Aduh, ya juga ya. Tapi gimana? Kan kalau si beliau mah udah bagus, terus CEO lagi, punya ribuan toko lagi gitu kan. Jadi mungkin Bang Hotman bukan ke beliau nyindir ya, mungkin kan yang lain gitu. Iya kan gak sebut nama kan. Gak disamain sama Kuli Priuk gitu coba. Waduh. Udah beyond sih itu. Lagi. Yes.
Ada lagi ceki-ceki. Play. Mantan istri yang sedang dalam proses cerai. Kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya. Nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya. Jangan dong, ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah, gengsi dong, nggak ada harga diri lo, ya, ya, ngerti nggak? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan, ya, semuanya nggak ada kebohongan, istri semuanya sebahagia, aspi gua cantik-cantik, ya. Sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa, apalagi kalau renang cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki, Ini saran Hotman Paris. Makanya Emang siapa yang cumbu-cumbuan di kolam renang? Nggak tahu, Iya. kaget dengernya kan. Tapi biar clear ya, karena tadi ya sempat beberapa waktu di handphone memang lihat ada yang nge-komen gitu ya, dia kan udah kelar. Ya dan tidak, udah kelar putusan ya, tapi untuk proses keseluruhan belum, karena masih ada gonogini yang ya si rumah itu gitu, dimana statusnya masih ada cicilan gitu yang harus diberesin gitu. Ya belum lunas ya. Iya, jadi disebut kelar, ya belum sepenuhnya kelar gitu. Cuma komentarnya, nih Cai, dengerin tuh CEO Kendo di tag. Makanya laki-laki itu berduit jangan bokeh tuh di tag juga. Ajak dia ke Gunung Kawi. Waduh. Aduh. Itu lagi aja yang disebut. Emang ngapain sih di sana, ngapain? Aduh. Kasih lagi. Just. Cerita mungils. Wah, apa nih? Ciki-ciki. Play. Aduh, begitu lagi. Kalian bisa lihat. Itu apa? Wah, kental banget nih, udah lama berarti. Dibuatnya udah, prosesnya udah lama kan? Iya. Ya. Kamu suka banget sih. Duh, baru filler lagi nih. Kalian jangan salpok sama bibir aku ya. Iya, kayak ditonjok. Kalau diperhatikan setiap rekaman-rekaman dari selama ini konten orang ini memang konten-konten pelecehan anjir. Dan mereka itu bener-bener menikmati nih si Sarwenda sama si Home Pimpa ini. Ini brand-brand ini kok bisa ya menonton live ini dengan menyiarkan live ini diperbolehkan kayak gini gitu loh. Apa ini adegan-adegan ala-ala berlendir-lendir. Aku yakin ini ingat-ingat, mereka ini ingat-ingat masa-masa malam-malam sebelumnya. Cuy. Ya, memang ada skincare yang teksturnya itu kayak gitu karena dari siput gitu. Oh, itu lendir siput berarti. Iya, snail gitu. Cuman karena siapa CEO-nya yang bilang pakai kata-kata yang tadi itu kan jadinya kayak ngebikin yang nonton gitu kan jadinya mikirnya kemana-mana gitu. Oh, jadi ambigu. Iya. Gitu. Oke. Mamang nggak paham. Tapi menurut Mamang ini karena mungkin sebelumnya live-nya beredar di fans-fansnya gitu, yang notabene-nya akan selalu positive thinking gitu. Iya. Begitu sekarang case naik kan jadi sebar ke umum gitu. Nah, jadi kasih kacamata netizen pada umumnya gitu. Akhirnya terbentuklah pendapat-pendapat yang ngelihatnya mungkin kayak ini kok begini ya, ini kok begitu ya begitu. Aman lah ya. Kasih lagi. Just. Dari terobos cerita apa nih Ciki-Ciki? Play. Baru-baru ini potret mewah rumah milik Sarwendah kembali menjadi sorotan publik tanah air. Hunian yang berada di kawasan Jakarta Selatan tersebut menampilkan desain modern klasik bergaya Eropa dengan dominasi warna hitam dan putih yang memberikan kesan elegan sejak pandangan pertama.
Tak hanya tampak megah dari luar, bagian dalam rumah juga dipenuhi berbagai fasilitas mewah. Pintu masuknya menggunakan kaca pintar yang dapat berubah menjadi buram secara otomatis. Sementara area foyer dihiasi kotak kaca berisi tanaman yang juga difungsikan sebagai tempat bagi hewan peliharaan anak-anaknya. Rumah ini turut dilengkapi ruang latihan balet pribadi, ruang makan berukuran besar tanpa sekat, dapur bersih dan dapur kotor yang luas, hingga tangga melingkar berbahan marmer dengan pencahayaan elegan. Bahkan tersedia lift kecil untuk memudahkan akses ke setiap lantai. Di sisi lain, Sarwendah juga memiliki ruang kerja khusus untuk membuat konten digital dan melakukan siaran langsung. Di bagian paling atas terdapat rooftop berlapis rumput sintetis yang menjadi area santai keluarga. Namun, salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah kolam renangnya. Sarwendah mengungkapkan bahwa kolam tersebut menggunakan air pegunungan yang didatangkan secara khusus setiap kali akan digunakan. Keunikan inilah yang membuat rumah mewah tersebut semakin... Terus tiba-tiba Bapak langsung kepikiran Gunung Kawi. Aduh. Gara-gara netizen nih ya. Aduh, jadi terngiang-ngiang. Mencuri perhatian dan menjadi perbincangan di kalangan warganet. Jujur sih, mewah ya. Begitu ngeliat dalamnya tuh, megah banget itu. Aduh. Itu pintu gerbangnya aja mahal tuh kayaknya, Mang. Iya, nggak nyampe, beda kelas kita mah, beda kelas. Emang bayar listrik aja ngilu kayaknya, beban bersihnya gitu. Iya. Gila, heboh, keren. Mas siapa ini ya? Ya pokoknya keren, mantap. Hasil jerih payah kan, mantap. Ben, mantap. Kasih lagi. Yes. Ini apa dari Dokter Cinta Richard, ceki. Play. Setidaknya modal 10.000 beli sendiri, ya kan? Terus juga nggak buat konten di rumah, intip-intip sedep, angan-angan tinggi, setinggi langit ke-12 akhirat, enak sekali. Terus juga bukan sebagai CEO, sebagai rakyat biasa, ya, yang tidak memiliki PT yang katanya lebih dari 2.000, PT miniatur Lego, ya kan, dan tidak juga serabutan. Setidaknya nggak pakai BH, cuma pakai celana dalam doang. Soalnya laki-laki, ya kan, nikmatin. Yang penting nggak ada yang bisa ngedelete video gue, hak veto, kagak di endorse, milik sendiri, 10.000 aja, biar parkir 2.000. Buat parkir 2.000. Iya benar. Iya 8.000 kan ini. Tuh menang banyak Nescafe tuh. Kasihlah ke kreator-kreator kecil sampai menengah gitu. Tolonglah. Nescafe menang, nggak perlu bayar endorse lagi karena udah diviralin netizen. Iya. Berkat postingan Ruben tuh. Iya. Kita harus say thanks tuh. Mampir, makasih. Kasih invoice katanya. Kasih lagi. Cheers. Ini apa dari Inci Lollipop. Ceki. Play. Akhir-akhir ini tuh ya sering banget lewat ke gue FYP potongan live-nya si Sarwendah sama pacarnya. Gue kaget, ya ternyata live-nya kayak begitu ya. Ya, gak malu apa? Dia kan punya anak kan? Anaknya pasti sekolah. Nah, teman-teman sekolah tuh pasti punya orang tua kan? Pasti orang tuanya tuh pernah dong lihat potongan-potongan lihat live-nya si Sarwendah kayak begitu, ya nggak pantas gue ngelihatnya gitu. Pantasan aja si Ruben emosi, ya dicicilin rumah, itu rumah dibikinin buat anaknya, terus Sarwendah banyak berkegiatan dengan pasangannya di situ, ya gue pun kalau jadi si Ruben emosi jiwa dan raga, ya kayak begitu. Ya walaupun gitu, ini sih feeling gue ya, kenapa si Sarwendah ini kayak membatasi anaknya ketemu sama bapaknya. Karena si Ruben tuh pindah agama kan. Maksud gue, lu 2026 masa iya lu gak bisa toleransi antar beda agama, ya? Dan gak mungkin juga si Ruben ngojok-ngojokin anaknya untuk pindah agama. Ya kalau urusan agama kan urusan personal diri kita sama Tuhan gitu. Lu mau jadi dari Kristen mau masuk Islam, dari Islam masuk Kristen, ya terserah aja. Pertanggungjawabannya kan lu sama Tuhan. Itu nggak ada urusan. Ya urusan anak sama ayah ya udah. Jangan diaduk-adukin, jangan dicampur aduk sama, mungkin karena Ruben sekarang udah pindah agama gitu kan, jadi takut mungkin. Si Sarwendah takut anaknya diojok-ojokin masuk Islam gitu kan, Ya lagian maksudnya ya maaf ini ya Sarwendah gitu. Kalau dia ngerti agama,
kok live-nya tuh sampai kayak begitu banget, Ca? Gue aja geli banget gue ngeliatnya, Ca. Live-nya kayak begitu, ya. Lu kenapa aneh, Ca? Ya. Anget mungkin, T-nya typo jadi anget gitu, anget gitu ya. Nah, ini yang Mamang bilang tuh, mungkin sebelum ya live-nya itu ya di seputaran fansnya itu yang jadi market penontonnya. Jadi ya kayak ngerasa oh ya udah wajar aja dimaklumin gitu ya. Akhirnya sekarang udah viral, akhirnya ke masyarakat luas yang nggak ada nggak ada ngefansnya gitu, ngeliat tuh kok kayak gini begitu. Iya. Makanya pada heran gitu kan. Iya. Kasih lagi. Yes. Nih, menarik nih. Kalau aku jadi Sarwenda, tapi akunnya Bang Jai cowok. Kalau aku jadi Sarwenda, aku juga bakal pilih Gio katanya. Udah ganteng, keker, tinggi, putih lagi. Duh, pokoknya ibu-ibu hidung belang pasti jiwanya meronta-ronta kalau lihat beliau gitu ya. Apa kalian gak ngiler lihat beliau katanya? Ayo jujur. Pasti belum berumah tangga, pasti belum menyentuh realita kehidupan ya. Nih, yang balasnya cewek itu ya, Ruwaida ya. Yang rela aja, 200 juta per bulan bisa jadi nyonya di rumah. Enggak yang ganteng sekarang banyak yang jeruk makan jeruk ya. Gue milih yang 200 juta per bulan, jelas arahnya kemana. Iya loh mas, enggak. Idealnya kan yang ngomong begini cewek. Ini Bang Jai cowok gitu ya. Aduh tolonglah. Ya dijawab sama real life, realita kehidupan. Makanya berumah tangga dulu. Tolonglah Bang Jai. Kasih lagi. Yes. Nih, live jualan serasa praktek ubek-ubek kayak. Jujur baru tahu sih. Makasih buat para fans Sargio udah merekam live ini, kita semua jadi tahu jejak digital yang luar biasa ini. Ciki. Play. Jadi pertama kalian basahin area kewanitaan kalian, oke? Udah gitu kalian tuangannya secukupnya nih, terus ya. Terus itu kamu di tangan dulu biar udah ada usahakan dengan air, lalu aplikasikan ke kewanitaan kalian, kamu giniin. Ya, selama 2 menit lah, 2 menit sampai 1. Kayak gini lah, yang nggak tau lah, pokoknya begini kok, ya begini lah ya. 1 menit, ya pokoknya 1 sampai 2 menit kan begini. Bersihnya gimana coba, bener apa? Jikit kayak gali tanah. Salah. Bukannya katanya dari belakang ke atas arah ya, nggak boleh. Justru nggak boleh dari belakang ke depan, harus dari depan ke belakang. Dari belakang ini bang. Oh begini, atau begini. Pokoknya harus satu arah. Harus dari depan. Kenapa? Karena kalau oh iya lupa dari atas ke bawah. Dekat sama bahaya, bisa bakterinya. Ya sekarang aja bersihin semuanya. Gak boleh pak, harus kayak satu arah. Enggak, ini fungsi ada cewek di sini apa? Iya kan? Ya dia aja yang baca produk usage gitu. Iya kan produk usage based on gender gitu. Makanya kenapa harus cowok yang menjelaskan gitu. Nyari-nyari banget nih timnya nih, arah-arahnya nih. Nih komentarnya nih. Padahal tanpa dijelasin juga udah pada tahu gimana cara pakainya, terutama kaum perempuan. Iya itu emang dasarnya dia aja yang nggak ada kerjaan. Iya. Ngajarin cewek cara cebok tuh ya gimana coba ya. Aduh. Nah bener nih kalau soal cebok udah ada edukasinya sendiri. Iyalah kaum wanita lebih ngerti ya. Yang ngejelasinnya cowok gitu. Yang gebeg-gebeg gitu dong. Gimana sih? Gimana nggak dirujak sama netizen coba. Kasih lagi. Yes. Ini dari Cici Shirley Cebing. Hati-hati sama laki-laki yang varian Mokondo ya. Varian Jeki. Play. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Mungkin dia memang beneran CEO, mungkin juga tidak. Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah saat dia tiap hari numpang di rumah pacarnya, di mana rumah itu adalah pemberian dari mantan suami, dari pacarnya. Tiap hari makan, minum, berak, pacaran, nge-live di rumah Ruben. Konten pakai mobil Ruben, pakai kulkas Ruben, pakai rumah Ruben, pakai sofa Ruben, pakai listrik yang dibayar oleh Ruben. Mondar-mandir ala CEO diantar pakai supir yang digaji sama Ruben. Mandi, berak, pipis di kamar mandi yang tagihan airnya dibayar oleh Ruben. Mau CEO asli atau palsu, mau beneran kaya atau enggak masalah. Tapi yang jelas laki-laki model gini itu
gak punya malu, gak punya harga diri. Mungkin kalian yang cewek gak terlalu paham bagaimana itu laki-laki sejati, tapi coba kalian tanyakan ke bapak, tanyakan ke suami, atau tanyakan ke kakak laki-laki, apa jawaban mereka tentang hal ini. Laki-laki sejati itu gak akan mau numpang, apalagi kalau dia berduit. Gengsi dong. Kelar sih, roastingannya kelas sih, abis sih sumpah. Iya, lagian ya 2000 toko ya. Aduh bingung tuh ya gimana ya. Coba mau counter apa? Mau alibi apa? Tagihan kan ada tuh. Iya. Yang dibayarin apa aja, supir, listrik bagi 2 tuh ya. Harus fair play gitu ya. Terus apa? Kan katanya tadi kulkas, sofa. Kan kalau isi rumahnya katanya dibeli sama si Oh Mbak iya gitu. benar Jadi benar. ya terserah mungkin Iya, gitu. iya, Tapi iya. listriknya. Diwakilin Sama dari aja situ ya. Iya. Kasih lagi. Cus. Ini apa? Dava Arik ya, ceki-ceki. Play. Emang paling benar Richard di rumah Ruben sih. Aku bebas cari minuman gretongan di kulkas. Aku memutuskan untuk minum satu saja untuk jaga image. Apa ini? Pakai botol gitu. Ah, harganya 10.000. Enak banget sekarang bisa ngopi gretongan di Ya rumah Allah. Ruben. Nice. Drill di kokop kalau itu sih. Enggak, dia gitu banget pakai tuh Nescafe-nya nggak apa-apa tuh lah, cincai lah, tolonglah. Titik terendah hidup di parodi Parodi Dava Dava. gitu ya. Itu minyak yang habis dipakai goreng ikan asin. Lebih ke kayak minyak tawon yang diminum coba, sumpah. Kacau. Kasih lagi. Cus. Nih, ketika Raffi tanya Onyo, malu nggak punya ayah seperti Ruben? Jawaban Onyo bikin haru. Wah, jejak digital, ceki-ceki. Play. Gue malu ada anak gue, Pi. Ayah, Onyo mau nanya, ayah itu ngapain sih? Ayah di sini dijebak, Nyo. Aku mau nanya sama Onyo dulu. Onyo malu nggak sih punya ayah? Nggak dibilang malu sih, nggak malu ya, cuman bangga aja gitu sama ayah. Malah bangga loh dia. Karena kan Mahal, sekolah mahal. Ini kan cuma berperan aja nyanyi. ya ini kan cuma berperan, tapi aslinya cuma menghibur untuk menghibur orang supaya orang terhibur dengan penampilan ayah gitu. Happy tuh Ruben bangga gitu. Nih, Onyo tahu diri dia. Iya. Sekolah mahal, iya. Daripada yang begini, entertainer sejati. Iya. Kasih. Cus. Wah, ini apa dari Cecilia? Syia gitu. Wah, ceki-ceki. Play. Audionya di mute karena lagu ya. Gitu. Oke, parodi makan ya. Enggak, yang ini loh masih banyak loh. Yang ini masih banyak loh. Sumpah. Tamak sekali, tamak. Coba diparodiin. Aduh. Mirip Ci, jujur mirip ya. Niat banget loh sampai beli itu. Tamak masih banyak ya porsinya dia Iya, gitu. Waduh, the real tamak sih ya. Kasih lagi. Cus. Waduh, hasil karya AI dari Hans Marwi. Wah, bersih dan kocok. Cocok mungkin maksudnya. Cocok ya. Ceki-ceki. Play. Begini contoh kalau bersihkan daerah itu loh, kayak kemarin. Begini contoh kalau bersih supaya ketiak bersih dan harum. Begini contoh kalau bersih Sebentar malam ketiak bersih. giliran kamu. Apa? Kepotong foto kan. Tapi jujur keren, udah cukup keren promnya gitu. Iya. Cuman banyak yang salfok tuh. Dari Ana Marufa, fokus tulisan di belakang. Iya loh. PT Mokondo berdarat 3 yang di kangen apa itu nggak ngerti. PT Mokondo. Cuman tadi apa? Begini ya. Udah kepotong. Begini cara gitu. Tapi AI aja tahu cara produk usage yang Iya. yang ramah untuk semua umur gitu maksudnya ya.
Ya udahlah, sebentar segini dulu. Next apa nih kita gas? Sekarang ke Super Text. Meluncur. Cus. Yo, Yes. Super Text dari video kemarin ada 3. Sikat dulu kali. Yang pertama dari Kakak Saninata. Aku udah nonton full wawancara Pak Minola. Part tersedihnya waktu acara graduation ballet. Gak kebayang sakit hatinya Ruben saat itu. Sudah bawa bunga terus disuruh tunggu di pintu keluar, tapi Enda dengan sengaja keluar dari pintu lain. Ini part paling keterlaluan. Coba deh Nyomang dengerin sendiri, sedih pasti. Iya, nanti kita cuplik aja ya di next videonya ya. Mama Ubi, mending gantiin kerjaan aku aja deh biar ngasah bahasa Mandarin lo lagi ya. Kebetulan bosku juga artis penyanyi Singapura, bisa di googling nama Sun Yanzi atau Stephanie Sun. Lasen Ibrahim. Opet. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, si Abu Bobo, si Pakunda nggak sabar minta keluar dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.